Halo Google, kerjakan skripsi Oka Suchandra. Tidak mau. Bantu Oka mengerjakan skripsi. Selesaikan tugas akhirmu dengan gentle. Saya malas mengerjakan skripsi. Menampilkan hasil untuk cara mengatasi malas saat mengerjakan skripsi. Rekomendasi video tutorial cara mengatasi malas saat mengerjakan skripsi. Kategori tutorial terbaik untuk cara mengatasi malas saat mengerjakan skripsi diraih oleh partner kampus. Putar video. Ya, baik, cara mengatasi malas saat mengerjakan skripsi ini saya bagi menjadi 7 poin penting. Yang pertama itu adalah tentukan target mengerjakan skripsi per hari. Itu bisa per subbab, per pembahasan, atau per lembar. Jadi pada poin pertama ini target mengerjakan skripsi kita per hari ini disesuaikan dengan kemampuan psikologis kita dalam mengerjakan skripsi. Nah, jadi target per hari ini bisa menjadikan kita konsisten dalam mengerjakan skripsi meskipun apakah kita itu memiliki targetnya itu per subbab, per pembahasan, atau per lembar. Jadi apabila kita sudah memutuskan dalam sehari itu kita memiliki target mengerjakan skripsi itu per subbab saja, itu artinya kita sudah selesai mengerjakan skripsi sesuai dengan target per hari. Namun apabila kalau misalnya kita dalam sehari itu sudah menyelesaikan satu subbab, lalu kita masih mampu melanjutkan ke subbab selanjutnya, ya itu kita lanjutkan saja sampai batas kita mengerjakan skripsi itu sudah selesai. Begitu juga apabila target mengerjakan skripsi per hari kita itu ditentukan per pembahasan. Misalnya kita sedang mengerjakan bab 2, kita membahas tentang definisi tertentu. Apabila pada saat itu kita sudah selesai mengerjakan definisi tertentu dan kita merasa cukup, itu artinya kita sudah selesai mengerjakan skripsi kita dengan target perharinya. Dan begitu juga apabila kita menentukan target pekerjaan skripsinya itu per lembar. Apabila dalam sehari kita sudah selesai mengerjakan satu lembar, itu artinya kita sudah menyelesaikan target. Nah, apabila dalam sehari itu kita sudah menyelesaikan per lembar dan kita ingin terus melanjutkan sampai 2-3 lembar, itu keputusan kita. Intinya pada saat itu ketika kita menargetkan mengerjakan skripsinya hanya selembar, apabila kita sudah selesai mengerjakan skripsi hanya satu lembar saja per hari, itu sudah termasuk kita sukses dalam mengerjakan skripsi sesuai dengan target per hari kita. Lalu poin kedua yaitu tentukan kapan waktu yang tepat untuk mengerjakan skripsi. Nah, di sini saya memberikan pilihan-pilihan waktu produktif ketika dulu saya mengerjakan skripsi. Waktu produktif saya dulu ketika mengerjakan skripsi yaitu dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang, lalu pukul 2 sore sampai pukul 5 sore, dan pukul 9 malam sampai pukul 11 malam. Nah, jadi kalian bisa menemukan atau memilih waktu produktif kalian sesuai dengan kemampuan dan kondisi kalian pada saat mengerjakan skripsi. Intinya, pemilihan waktu produktif ini adalah di mana kalian memiliki kondisi yang mendukung kalian agar dapat mengerjakan skripsi dengan maksimal. Intinya, ketika kalian sudah menemukan waktu produktif kalian mengerjakan skripsi, kalian harus memanfaatkan waktu tersebut dengan semaksimal mungkin sehingga meskipun durasi waktu kalian dalam mengerjakan skripsi itu tergolong sebentar, ya ini hanya sekitar 2-3 jam, kalian sudah mampu mengerjakan skripsi lebih dari target per hari kalian. Tetapi, sekali lagi, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk
mengerjakan skripsi melampaui target kalian, setidaknya kita bisa kembali di poin pertama, yaitu kita sudah mengerjakan skripsi sesuai dengan target per hari kita. Poin yang ketiga, yaitu tentukan tempat dan kondisi yang nyaman. Nah, tempat dan kondisi yang nyaman ini sangat menentukan efektivitas dan efisiensi waktu pengerjaan. Jadi, selalu konsisten cari tempat yang nyaman. Mungkin bisa di kafe, perpustakaan, rumah kawan, atau yang malas keluar bisa tetap stay di rumah atau di kosan. Nah, bagi yang hobi mengerjakan skripsi di rumah atau di kosan, biasakan hidupkan laptop atau PC kalian ketika kalian bangun pagi. Jadi biasakan laptop atau PC kalian itu hidup di pagi hari ketika kalian bangun tidur, jadi buat di mode standby. Ketika laptop kalian dalam mode standby, itu membantu kalian langsung menuangkan ide-ide kalian yang datang mendadak, dan kalian bisa pindahkan ide-ide kalian yang datang mendadak itu ke kertas kerja kalian. Karena di saat itulah ketika ide datang mendadak, semangat untuk mengerjakan semakin tinggi. Jangan sampai semangat itu hilang hanya karena menunggu laptop hidup atau mengerjakan instalasi sebelum mengerjakan skripsi. Lanjut pada poin keempat, yaitu mulai dengan perencanaan matang. Seperti analisis bagian apa saja yang perlu kita kerjakan. Seperti contoh nih, ketika kita sudah memulai mengerjakan bab 1, berarti kita perlu banyak mengkaji masalah dan teori tertentu, serta perlu banyak mencari jurnal penelitian yang membahas persoalan yang sama. Nah, kaji terus masalah dan teorinya sampai kita mengerti logika masalahnya. Jangan lupa cari terus jurnal atau penelitian sejenis sampai merasa cukup untuk memulai menulis. Begitu juga ketika kita melakukan pengerjaan di bab 2, itu kita perlu mengecek teori apa dan ahli siapa saja yang perlu kita masukkan. Nah, cari terus referensinya. Jangan mulai menulis sampai kita merasa referensi yang kita dapat itu sudah bisa menyelesaikan target pengerjaan skripsi per hari kita. Intinya kepastian. Sekali lagi, sekali mengerjakan, sekali selesai meski hanya satu subbab. Dan terkadang rasa malas muncul karena kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Poin kelima, buat jadwal rutinitas pengerjaan skripsi, hiburan, dan bekerja, supaya apa yang sedang kita lakukan itu semuanya produktif. Karena terkadang kalau malas, nikmatin hiburan berjam-jam rasanya kurang, dan belum bisa sembuhin stres yang hanya ngerjain skripsi yang hanya 1 jam saja, dan belum bisa meredakan lelah bekerja hanya beberapa jam saja. Dan kalau pas lagi malas, pas kerja kepikiran skripsi, pas lagi ngerjain skripsi kepikiran main. Nah, pas lagi main lupa semuanya. Padahal semakin lama kita meninggalkan skripsi atau skripsi kita dianggurin, itu semakin membuat malas mengerjakannya. Karena kita sudah lupa dengan isi kerjaan terakhir kita. Sehingga dengan dibuatkannya jadwal rutinitas itu bisa membantu membuat fokus apa yang sedang kita kerjakan. Poin keenam, perbanyak sharing dengan kakak tingkat dan kawan seperjuangan. Hindari ngobrol skripsi dengan orang yang tidak mengerjakan skripsi, atau ngobrolin skripsi pas lagi main dengan kawan, karena itu nggak asik banget. Intinya sharing di teman dan waktu yang tepat. Karena meski tidak membantu mengatasi kesulitan kalian, itu bisa mengurangi penat kalian pada saat nanti kalian akan memulai mengerjakan skripsi kembali. Poin ketujuh, belajarlah berdamai dengan diri sendiri. Kalau memang merasa malas, akui saja seandainya kita memang memiliki rasa malas untuk mengerjakan skripsi. Tetapi untuk di kemudian hari, kita berusaha untuk berubah dan konsisten mengerjakannya. Terlebih lagi kepada kalian yang masih tidak bisa beradaptasi dengan dosen pembimbingnya. Di sini yang sering saya amati adalah bukan dosen pembimbing yang galak, killer, atau tegas yang membuat kita malas bimbingan atau revisian. Tetapi memang dasar kitanya saja yang tidak siap untuk bimbingan atau revisian. Sehingga
membentuk mindset kita bahwa dosen galak, killer, dan tegaslah yang lebih banyak berpotensi memberikan revisian yang lebih banyak. Sehingga secara tidak sadar kita tertekan oleh revisiannya, tetapi kita menyalahkan dosennya. Apabila mental kita siap buat mengerjakan dan revisian, kita jadi lebih berani untuk dekat dengan dosen pembimbing. Apabila kita sering bertemu, maka timbul kedekatan emosional dan semakin lama perasaan kita tentang dosen galak, killer, dan tegas itu akan berkurang. Dan itu membuat urusan kita mengenai pengerjaan skripsi semakin ringan. Karena dengan memiliki kedekatan emosional kepada dosen, itu membuat dosen lebih terbuka dengan kita. Sehingga ketika dosen memberikan revisian kepada kita, beliau juga akan memberikan cara-cara atau tips-tips yang dapat membuat kita bisa mengerjakan skripsi dengan lebih mudah. Biasanya sih ketika menjadi pejuang skripsi itu, hal yang paling sulit itu adalah mencari referensi seperti jurnal-jurnal di internet. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki kedekatan emosional dengan dosen pembimbing, pada saat itu di masa sulit itu kita akan diberikan bantuan kepada beliau. Setidaknya kita bisa diberikan link untuk mengakses jurnal-jurnal tertentu yang kita butuhkan, atau ketika dosen pembimbing kita itu memiliki jurnal yang kita butuhkan, beliau tidak akan ragu-ragu untuk memberikan jurnal tersebut sebagai referensi kita untuk melengkapi beberapa bagian di dalam skripsi yang sedang kita kerjakan. Intinya ketika dosen pembimbing sudah melihat kesungguh-sungguhan kita dan kemampuan maksimal kita dalam mengerjakan skripsi kita, pasti dosen pembimbing kita juga akan bersedia untuk terbuka dengan kita dan lebih welcome lagi kepada kita. Dan pada saat itu terjadi, stigma terkait dosen yang galak, killer, tegas itu yang sebelumnya kita pikirkan dari dosen-dosen pembimbing kita itu akan menghilang, sehingga kita lebih percaya diri dalam mengerjakan skripsi, kita bisa lebih cepat dalam mengerjakannya, bersemangat, dan tentu saja skripsi kita akan jauh lebih cepat selesainya. Ya, itulah cara mengatasi malas saat mengerjakan skripsi versi partner kampus. Apabila kalian mengikuti poin demi poin di video ini, itu akan menjadi terapi semangat kalian dalam mengerjakan skripsi kalian. Selamat mencoba ya, semoga sukses. Oh iya, kalau misalnya kalian ada metode yang lebih ampuh untuk mengatasi malas saat mengerjakan skripsi, tolong komen di bawah ya. Dan bagi kalian yang apabila punya pengalaman unik dan seru pada saat mengerjakan skripsi, yuk bisa share di kolom komentar. Thanks guys.